Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Lestari dengan NIM 2335508, nomor urut 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi strategi pembelajaran anak usia dini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran anak usia dini yang diampu oleh Ibu Lili Mulyadi MPD dan Bapak Asdi Wirman SPDI MPD. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu klasifikasi berdasarkan segi pengaturan guru dan anak. Yang pertama dalam pengaturan guru. Pengaturan guru adalah strategi pembelajaran di mana guru berperan sebagai pusat utama dalam proses pembelajaran. Dalam strategi ini, guru memiliki kendali penuh terhadap apa yang diajarkan, bagaimana materi itu disampaikan, dan bagaimana interaksi siswa terjadi di dalam kelas. Anak-anak berperan sebagai penerima informasi yang disampaikan oleh guru. Strategi pembelajaran yang secara konvensional, di mana pada strategi ini, guru sebagai tenaga pendidik berperan sebagai seorang ahli yang menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak. Ada beberapa strategi pembelajaran dalam pengaturan guru, diantaranya yaitu ada ceramah, demonstrasi, dan latihan. Sedangkan ada beberapa langkah pembelajaran dalam strategi pengaturan guru. Yang pertama itu ada penjelasan, yang kedua ada demonstrasi, establishing set, yang ketiga ada guided practice, yang keempat ada umpan balik, yang kelima ada extend practice atau memberikan kesempatan untuk pelatihan lanjutan dan penerapannya. Yang kedua ada pengaturan anak. Pengaturan anak atau dikenal sebagai student center adalah strategi pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan, minat anak, dan kecepatan perkembangan pada setiap anak. Dalam strategi ini, anak itu akan aktif dalam proses pembelajaran dengan guru yang berperan sebagai fasilitator yang mendukung eksplorasi anak, kreativitas anak, dan pengembangan keterampilan anak. Ciri-ciri pembelajaran berbasis pengaturan anak itu yang pertama yaitu ada bahan, waktu, dan tempat yang digunakan secara bebas dan peran guru hanya mengikuti serta membimbing minat dan keinginan anak. Yang kedua, kerangka kerja pengajaran yang menyesuaikan kegiatan menguji, menggali, dan mempunyai tantangan. Yang ketiga, ada keinginan dari dalam diri menjadi motivasi belajarnya. Selanjutnya ada hubungan guru dan anak. Dalam kegiatan pembelajaran, baik pengaturan guru atau pengaturan anak, akan melibatkan guru dan anak. Jika di pengaturan guru, hubungan guru dan anak cenderung formal dan instruksional, maka dari pengaturan anak, hubungan guru dan anak lebih terbuka dan mendukung. Untuk lebih rincinya dalam strategi pembelajaran pengaturan guru, hubungan antar guru dan anak itu bersifat formal, di mana guru memiliki otoritas lebih besar dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang B ada klasifikasi berdasarkan pengolahan pesan. Yang pertama ada dari segi peranan guru dan anak dalam mengolah pesan. Guru menentukan apa yang akan dipelajari dan bagaimana informasi itu diproses. Misalnya melalui metode ceramah atau demonstrasi, di mana anak-anak mengikuti arahan tanpa banyak interaksi. Sebaliknya, pada strategi pengaturan anak lebih menonjol dalam proses pengolahan pesan. Guru bertindak sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana atau panduan. Sedangkan anak-anak diberikan kebebasan untuk mengatur cara mereka belajar dan mengolah informasi. Yang kedua ada dari segi proses pengolahan pesan. Yang pertama, pengolahan pesan yang sederhana yang merujuk pada cara anak-anak memproses informasi atau pesan secara dasar dan permukaan tanpa mendalami makna yang lebih kompleks atau abstrak. Pada tahap ini anak akan cenderung memproses informasi secara langsung sesuai dengan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, dan apa yang mereka alami tanpa menganalisis lebih jauh lagi. Yang kedua, pengolahan pesan secara mendalam. Pada strategi ini membantu anak-anak memproses informasi lebih dalam dan bermakna.
melampaui pemahaman literal atau permukaan. Meskipun pengolahan pesan mendalam lebih sering diterapkan pada anak yang lebih besar, anak usia dini juga dapat dilatih untuk memulai memahami konsep-konsep yang lebih kompleks melalui strategi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Yang ketiga yaitu ada pengolahan pesan secara aktif. Ini akan melibatkan anak-anak secara aktif proses pembelajaran, sehingga mereka tidak hanya menerima informasi atau hanya guru yang menjadi berperan aktif dalam pengolahan pesan ini, tetapi juga memproses, menganalisis, dan memanfaatkan informasi secara langsung melalui keterlibatan atau pengalaman. Strategi yang pengolahan pesan secara aktif ini bertujuan untuk mengoptimalkan keterlibatan mental dan fisik anak, membantu mereka memahami konsep secara lebih mendalam melalui tindakan langsung atau interaksi. Yang keempat ada pengolahan pesan melalui pengalaman. Pada pengolahan pesan melalui pengalaman ini menekankan keterlibatan langsung anak dalam aktivitas yang memungkinkan mereka belajar melalui pengalaman yang nyata. Pendekatan ini didasarkan pada gagasan bahwa anak-anak akan lebih memahami dan mengingat informasi jika mereka mengalami dan mempraktikkan konsep-konsep tersebut secara langsung. Yang ketiga ada klasifikasi berdasarkan segi struktur peristiwa belajar mengajar. Ada pembelajaran secara langsung yang mengharuskan semua peserta didik untuk mencapai tujuan untuk belajar tertentu dan memberikan waktu yang diperlukan untuk menguasai unit belajar secara berbeda-beda antar individunya. Yang kedua ada strategi pembelajaran secara tidak langsung yang lebih menekankan peran anak sebagai subjek yang aktif dan mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Pada pembelajaran ini, anak diajak untuk menyelidiki, mengeksplorasi masalah dengan tujuan untuk menemukan jawaban dan solusinya sendiri. Selanjutnya, ada klasifikasi berdasarkan segi tujuan belajar. Yang pertama, strategi pembelajaran yang interaktif. Pada hal ini mendorong interaksi antara anak dan lingkungan belajarnya, termasuk guru, teman sebaya, dan materi pembelajarannya. Pembelajaran interaktif ini menekankan pada diskusi dan sharing di antara anak. Selanjutnya ada strategi pembelajaran secara empirik yang berfokus pada pengalaman langsung sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam konteks ini, strategi ini memungkinkan anak untuk belajar melalui observasi, eksplorasi, eksperimen, dan keterlibatan aktif dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, ada klasifikasi strategi pembelajaran berdasarkan tuntutan abad 21. Pada abad 21 ini menekankan pengembangan keterampilan yang dibutuhkan oleh anak untuk menghadapi tantangan dunia modern yang serba cepat dan serba berbasis teknologi. Pembelajaran abad 21 ini berfokus pada kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi serta literasi digital. Klasifikasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan abad 21 adalah yang pertama, strategi pembelajaran berbasis proyek, yaitu keterampilan menyelesaikan tugas dan keterampilan berpikir kritis atau project based learning. Yang kedua ada strategi pembelajaran berbasis masalah, bagaimana cara memecahkan masalah atau problem based learning. Yang ketiga ada strategi pembelajaran kolaboratif yang memungkinkan anak untuk membangun keterampilan sosial serta komunikasinya. Yang keempat ada strategi pembelajaran berbasis teknologi atau blended learning and e-learning, yaitu penggunaan platform online dan alat digital untuk mendukung dan memperkaya pengalaman belajar anak. Yang kelima ada strategi pembelajaran inquiry atau inquiry based learning yang menyediakan kesempatan bagi anak untuk mengeksplorasi dan menyelidiki pertanyaan atau topik secara mendalam, tidak hanya di permukaan saja, agar dapat mendorong rasa ingin tahu anak dan kemampuan penelitiannya. Yang keenam ada strategi pembelajaran berbasis literasi digital dan strategi pembelajaran berbasis STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. Yang kedelapan ada strategi pembelajaran berbasis kompetisi atau competency based learning, dan yang terakhir ada strategi pembelajaran adaptif.
Karena perkembangan zaman yang berubah begitu cepat menuntut semua elemen pendidikan terutama guru, perlu menyiapkan segalanya terutama pada jenjang anak usia dini.